Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dipersatukan di dalam ibadah secara tatap muka. Setelah 3 bulan lebih kita mengadakan ibadah mandiri di rumah masing-masing untuk mematuhi anjuran pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Sekalipun demikian, sesuai dengan himbauan protokol kesehatan, maka di dalam ibadah tatap muka saat ini masih ada di antara kita yang tetap menjalankan ibadah secara mandiri di rumah masing-masing. Melalui tayangan siaran live streaming pada ibadah yang kedua pukul 9. Mereka diantaranya para anak-anak kita, para usia lanjut yang rentan terhadap penyakit, serta saudara kita semua yang masih mengalami penyakit penyerta di mana sangat rentan terhadap penyebaran COVID-19. Pembatasan ini kami maksudkan semata-mata demi keselamatan dan kehidupan kita bersama di tengah pandemi yang masih berlangsung di sekitar kita. Kiranya hal ini tidak menjadikan semangat kita dan kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan yang di sana merupakan inti utama dari setiap bentuk ibadah kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kepada gereja kita yang telah berkenan melayakkan dan menguduskan ibadah kita hari ini. Mari kita menyanyikan pujian dari pujian Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang pertama dan yang kedua, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah di hari ini baik secara tatap muka maupun live streaming kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Saudara jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara sekalian,
Di dalam ibadah minggu ini kita diingatkan kembali tentang belas kasih Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita dengan limpahnya melalui kedamaian, ketentraman, terlebih pengampunan atas dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran kita. Marilah kita sekalian bersama menerima sabda awal atau introitus yang mendasari ibadah di hari ini, sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur 17 ayat 6-8. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Demikianlah sabda pengantar atau introitus. Mari kita panjatkan syukur kita saat ini dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 bait pertama dan ketiga, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Demikianlah sabda Tuhan melalui hukum kasih-Nya. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Maka jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara,
pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Baik yang ada di rumah yang masih mengikuti tayangan secara online, maupun saudara-saudara yang hadir di dalam ibadah di pagi hari ini. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan melayakkan kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong dalam setiap kerinduan kita bersama untuk berjumpa secara pribadi dengannya. Saudara-saudara, doa pengakuan dosa akan diantar oleh pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 33, bait pertama dan kedua, suaramu kudengar. Saudara, mari kita berdoa. Di dalam darah-Mu yang kudus, sucikanlah hati kami dari segala noda dan dosa. Hati yang muncul pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran tersembunyi yang tidak berkenan. Sucikanlah kata-kata kami untuk senantiasa mendatangkan berkat. Sucikanlah sikap dan tindakan kami untuk melakukan hal-hal yang senantiasa berkenan dan menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Kami sadar akan segala keterbatasan kami sebagai manusia yang lemah. Kami sadar bahwa Engkau sendiri yang sanggup untuk memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Untuk itulah kami memohon anugerah-Mu dinyatakan melalui pengampunan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka di dalam Tuhan Yesus Kristus pengampunan dosa dinyatakan sebagaimana tertulis di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai 23 sebagai berita anugerah. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan pujian tadi, Kidung Jemaat nomor 33, bait yang ketiga. Oh,
Saudara-saudara sekalian, setelah kita menerima berita anugerah, kini masukilah petunjuk hidup baru yang mengarahkan kehidupan kita di hadapannya. Hidup baru berlandaskan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk kita menyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah, marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan di sepanjang segala zaman dengan mengucap, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilahkan dulu. Saudara-saudara, mari kita sambut pengakuan iman ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 281 bait yang pertama dan ketiga, Segala benua dan langit penuh. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki pemberitaan sabda Tuhan. Saudara, dipersilahkan untuk mempersiapkan bacaan di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat
13 sampai 21. Namun sebelumnya mari kita memohon kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mempersiapkan diri memasuki sabda pemberitaan-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan membuka hati kami masing-masing, baik di dalam ibadah tatap muka hari ini maupun ibadah secara streaming yang disaksikan oleh jemaat masing-masing di rumah. Kami memohonkan pengurapan-Mu di dalam ibadah ini terkhusus bagi hamba-Mu, bagi jemaat-jemaat yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu itu tumbuh berkembang, menghasilkan buah-buah yang bermanfaat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyambut sabda-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 demikian sabda Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat pagi, shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Sungguh berbahagia rasanya hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama setelah 3 bulan lebih lamanya kita tidak saling berjumpa satu dengan yang lain di dalam ibadah tatap muka seperti pada minggu ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang berkenan membawa kita di dalam perjumpaan ibadah secara tatap muka di hari ini. Namun kami memohonkan maaf kepada Bapak Ibu Saudara yang belum berkesempatan untuk beribadah secara tatap muka saat ini. Anak-anakku yang di rumah, Bapak Ibu yang masih
diharuskan beribadah di rumah masing-masing karena usia, karena berbagai hal. Ini semua kita lakukan dengan maksud dan tujuan supaya kita betul-betul menyelamatkan kehidupan di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini, sambil kita tetap menjaga kedekatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara semua pun memiliki kerinduan yang sama untuk berjumpa satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa pandemi ini akan segera berlalu dan kita akan berkumpul seperti hari-hari biasanya lagi. Saudara-saudara, dimanapun juga marilah baik di ruangan ibadah ini maupun di rumah masing-masing, marilah kita tetap senantiasa bersiap diri untuk menerima berkat Allah. Saudara-saudara, hari ini tema kita berbicara tentang bertumbuh untuk menerima belas kasih dan berkat Allah. 3 bulan sudah berlalu, ada banyak cerita-cerita yang kita alami di tengah-tengah situasi yang sungguh menyulitkan kita bersama karena pandemi datang dengan tiba-tiba dan tidak pernah terpikirkan oleh siapapun juga. Saudara-saudara, masih adakah ungkapan syukur di dalam kehidupan kita pada saat ini? Saya menyadari bahwa mengucap syukur dalam keadaan yang baik itu sangat mudah. Ketika keadaan kita baik, tubuh kita sehat, harta kita cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, keluarga kita baik-baik saja, keadaan di sekitar kita aman, tidak ada tantangan yang berarti, betapa kita mudah untuk bersyukur. Tetapi ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik, keadaan-keadaan yang sungguh memprihatinkan kita, ketika kita masih bergumul dengan banyak hal, tentunya bersyukur itu tidaklah mudah. Saudara-saudara, betapa susahnya kita merasakan rasa syukur, apalagi berkomitmen untuk tetap setia di tengah-tengah situasi yang menyulitkan. Namun satu hal pertanyaan kita, selama kita ada pada saat ini, bahkan ketika 3 bulan lebih kita tidak berjumpa satu dengan yang lain di dalam ibadah seperti pada pagi hari ini, pernahkah kita mengalami belas kasih dan kebaikan Allah sehingga ada ucapan-ucapan syukur di dalam kehidupan kita? Selalu bahagia di dalam setiap keadaan. Saudara-saudara, sebetulnya itu semua tergantung dari diri kita. Ketika di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa bekerja seperti biasa, anak kita sehat, saudara juga sehat, kita juga masih diberi tuntunan oleh Tuhan, tentunya itu adalah alasan bagi kita untuk mengucap syukur. Saudara-saudara, selain itu sebetulnya respon itu muncul dari dalam hati kita, bukan ada yang di luar kita. Respon itu muncul dari dalam diri kita. Jadi dampak positif atau negatif yang muncul di dalam setiap peristiwa kehidupan kita itu, saudara-saudara, tergantung dari kita di dalam responnya. Artinya stimulus rangsangan-rangsangan dari luar itu nol. Respon kita yang menentukan. Respon kita itu tergantung dari kualitas yang kita bangun di dalam kehidupan iman kita. Saudara-saudara, ada orang yang kualitas hidup imannya tidak baik. Seperti apa orang itu? Ya, itu orang yang gampang menilai sesuatu dari sudut keburukannya, dari sesuatu yang tidak baik saja. Itu kualitas iman yang tidak baik. Gampang kecewa dengan keadaan, gampang sakit hati dengan segala sesuatu, gampang tidak merasa puas, saudara-saudara. Ada lagi orang yang lebih menderita hidupnya ketika ketidakpuasan itu diwujudkan kepada sesamanya orang lain.
Orang yang menderita hidupnya karena melihat keberadaan orang lain itu kemudian diterapkan kepada dirinya. Situasi yang kita alami kepinginnya orang lain juga mengalami seperti kita. Kalau situasi bahagia, situasi senang, oh banyak orang demikian. Kadang-kadang ketika situasi menyedihkan, situasi membuat kita susah, juga kepingin orang lain sama seperti kita. Nah saudara-saudara, demikian pula ada orang yang kualitas imannya lebih dari tidak baik. Itu kualitas iman orang-orang, maaf saya katakan orang yang jahat. Seperti apa kualitas iman orang yang jahat itu? Orang itu begitu gampang untuk menyakiti hati sesamanya, melukai hati sesamanya. Apalagi kalau melukai, menyakiti itu tidak sadar kalau apa yang diucapkan, yang dikatakan, apa yang disampaikan itu menyakiti hati sesamanya. Nah saudara-saudara, tentu kita menginginkan diri kita bertumbuh di dalam kualitas iman yang baik. Amin Bapak Ibu. Kualitas iman yang baik itu ya kebalikan dari semua itu. Tidak gampang tersakiti oleh keadaan Bapak Ibu. Wong keadaan itu selalu datang silih berganti. Tidak harus selalu kebahagiaan, tetapi juga kadang juga penderitaan, kesusahan, sukacita, susah itu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Jadi tidak gampang untuk tersakiti dengan keadaan, kecewa dengan keadaan. Juga tidak gampang muncul pikiran-pikiran yang negatif, tetapi selalu ada pikiran-pikiran yang positif. Itu ucapan syukur dalam setiap peristiwa hidup. Maka dengan demikian saudara-saudara, apakah kehidupan ekonomi saudara yang sudah mapan, yang sukses, itu selalu berdampak positif dalam kehidupan kita? Tidak selalu. Banyak orang yang ketika hidup ekonominya sudah mapan, tergoncang karena berbagai keadaan, tantangan yang tidak kuat mereka jalaninya, tergoda oleh godaan-godaan dunia. Seperti halnya ketika orang itu ditimpa kesusahan, penderitaan, ternyata derita dan kesusahan itu tidak selalu mampu menjadi sarana untuk menumbuhkan kualitas iman. Karena banyak orang hanyut oleh penderitaan dan kesusahannya dan menjadi orang yang begitu gampang tersakiti ataupun menyakiti. Saudara-saudara, kita semua masih berada dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini akibat pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Ya memang saya percaya beberapa bulan lagi pandemi akan berlalu. Maklumat Kapolri sudah dicabut. Gugus tugas COVID-19 sudah dihentikan oleh pemerintah, diganti dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID. Saudara-saudara, tetapi dampaknya itu akan masih dirasakan oleh masyarakat, oleh kita semua setelah wabah ini berlalu. Entah itu dampak sosial, dampak ekonomi yang kita rasakan bersama-sama. Selama masa pandemi ini pun juga banyak yang berdampak di dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara merespon atau menanggapi semuanya ini? Mari kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Melalui peristiwa kisah mujizat yang saudara sudah kenal di dalam kitab Injil ini. Begitu terkenalnya 4 kitab Injil itu menceritakan kisah mujizat untuk memberi makan 5.000 orang dengan hanya berbekal 5 roti dan 2 ikan. Pada saat itu Tuhan Yesus menyingkir ke tempat yang sepi. Kenapa harus menyingkir? Karena saat itu Yohanes Pembaptis sudah dibunuh oleh Herodes. Penyingkiran Yesus ke tempat yang terpencil itu bukan berarti dia takut, tetapi dia menyusun rencana yang baik sesuai dengan maksud dan tindakan rencana Allah Bapa baginya untuk karya keselamatan bagi dunia. Penyingkiran Yesus ke tempat yang terpencil itu tidak menyurutkan ternyata antusias banyak orang untuk mencarinya. Jadi kemana Tuhan Yesus pergi bersama dengan muridnya, di situ selalu diikuti oleh orang banyak. Bahkan diceritakan dalam kisah ini, perahu baru tiba pun kerumunan orang sudah menanti-nanti.
maka selalu ada sifat yang muncul dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yaitu belas kasih-Nya yang muncul. Ketika sehari-harian dikerumuni banyak orang, mujizat dinyatakannya dengan memberikan pertolongan kepada orang yang sakit, yang membutuhkannya. Bahkan ketika menjelang malam pun saat orang banyak belum juga pulang ke tempat masing-masing, belum juga meninggalkan tempat itu, Tuhan Yesus tidak tega melihat orang yang banyak menderita kelaparan. Para murid belum begitu paham akan karakter gurunya pada waktu itu. Mereka memberi solusi supaya Yesus menyuruh mereka pulang atau setidaknya mencari bekal sendiri. Karena tidak ada bekal, tidak ada persediaan bagi dia. Saudara-saudara, di tempat yang terpencil itu Yesus mendidik murid-muridnya yang sama sekali tidak memiliki bekal yang mencukupi untuk memberi makan kepada orang banyak. Maka disitulah terjadi peristiwa mujizat besar, pemberian makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ketul ikan. Adakah di antara kita yang belum paham dengan cerita ini? Tentu saudara-saudara sejak sekolah minggu sudah dikenalkan cerita ini. Tentu saudara-saudara sebagai guru sekolah minggu juga tidak mungkin tidak pernah mengajarkan cerita ini. Tentu di dalam ibadah cerita ini juga tidak sekali 2 kali dikhotbahkan. Persoalannya apakah cerita ini masih aktual bagi kita, masih berarti? Ya kalau seperti yang diceritakan di dalam kitab Injil mungkin sudah tidak bisa kita dapati ya, di mana ada penggandaan roti yang begitu banyak, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu digandakan begitu banyak untuk memberi makan 5.000 orang mungkin sudah tidak kita jumpai. Tetapi yang selalu aktual, yang selalu ada di dalam berita ini adalah ini, yaitu perintah untuk menaruh belas kasih kepada sesama. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang memiliki belas kasihan, Allah yang memiliki kepedulian bagi orang-orang yang menanti dan berharap kepadanya, bahkan dalam saat derita dan kesusahan. Apakah saudara saat ini di tengah-tengah kesulitan hidup ini juga masih tetap percaya di dalam pengharapan? Apakah saudara juga benar-benar mencarinya di saat yang sulit ini? Pemazmur mengatakan, aku mencari Engkau, maka aku menemukannya dan mendapatkan pertolongan. Saudara-saudara, perintah untuk memberi belas kasih itu perintah bukan hanya kepada para murid saat itu saja, tetapi perintah kepada semua anak-anaknya, saudara dan saya juga saat ini. Perintah kepada gereja Tuhan. Bahkan pada saat gereja atau kita sendiri hampir-hampir tidak memiliki apa-apa untuk berbelas kasih. Ingat bahwa Tuhan Allah kita itu tidak meminta yang tidak kita punya. Tuhan tidak pernah meminta yang tidak kita miliki. Dia sanggup menggunakan hal-hal yang kecil sekalipun kepada kita untuk mewujudkan belas kasih-Nya. Jadi perintah untuk memiliki belas kasih diberikannya kepada kita supaya kita berkembang atau mengembangkan kualitas iman kita. Saudara-saudara, saya bertanya, baik kepada yang hadir dalam ibadah saat ini maupun yang masih di rumah-rumah, adakah di antara saudara yang terlalu miskin untuk memberi dan berbelas kasih? Kalau saudara berpikir dalam keterbatasan saudara, berapa rupiah yang saudara belanjakan untuk membeli kuota supaya dapat mengakses internet? 1 minggu saudara jajan berapa kali untuk kepentingan saudara? Berapa uang yang saudara belanjakan untuk kebutuhan, mungkin untuk kesenangan saudara setiap hari? Saudara-saudara, Yesus itu
Allah yang penuh dengan belas kasih. Sedang kita anak-anaknya harus teruslah menyatakan belas kasih itu. Saudara-saudara, belas kasih itu tidak boleh hanya tinggal di dalam tulisan, tidak boleh hanya keluar di dalam khotbah. Belas kasih itu tidak hanya harus diungkapkan di dalam kata-kata. Jika kita menaruh belas kasih dari ketidakmampuan kita, maka belas kasih Yesus itu akan nampak di dalam kehidupan diri saudara dan saya. Hal ini tidak berbicara tentang harta atau keuangan saja. Biarkan Allah yang berbicara kepada saudara. Kalaupun saudara tidak memiliki harta, tapi kepedulian, hati saudara, belas kasih saudara, itulah yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita pada saat ini. Maka dia akan menggandakan perbuatan kita, sehingga nampak belas kasih-Nya sendiri. Allah mampu, Tuhan kita mampu mengerjakan jauh lebih banyak yang kita kerjakan pada saat ini, saudara-saudara. Maka awal dari belas kasih itu adalah apa? Adalah percaya bahwa Yesus akan membuat mujizat dengan menggandakan serta membuat hal-hal yang tidak terduga itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita tidak perlu bertanya di dalam diri kita, perbuatan-perbuatan saya itu sungguh kecil, tidak berarti, tidak berharga. Kecil, tidak berharga, berarti atau tidak, jangan pikirkan semuanya itu. Tapi saudara pun juga tidak perlu jauh memikirkan yang ada di luar jangkauan-jangkauan pikiran kita, memikirkan proyek-proyek besar yang tidak terjangkau dalam pikiran kita. Dan intinya tidak perlu malu dengan ketidakmampuan kita, karena justru di sana belas kasih Allah akan tampak dari ketidakmampuan kita. Pekerjaan Tuhan yang berjalan seperti sekarang ini adalah perwujudan bukan dari kebesaran-kebesaran kita secara mencolok, tetapi dari belas kasih kita, dari kepedulian kita bersama-sama. Saudara-saudara, dengan demikian, maka saudara akan merasakan kehidupan kita setiap hari adalah mujizat. Mari kita mencoba menghitung belas kasih pertolongannya setiap hari, setiap saat. Janganlah melewatkan itu. Mari kita respon dengan baik belas kasih itu. Rasakan dan renungkan. Maka hidup kita akan dipenuhi oleh limpahan syukur. Mujizat itu nyata saat kita mengalami penyertaannya dalam setiap keadaan. Terlebih saat kita mempercayakan hidup seutuhnya kepada Tuhan, mencari dan menanti, maka kualitas iman kita akan dibangun dan hidup rohani kita akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, kiranya saudara dapat bertumbuh di dalam belas kasih Allah kita. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dengan bersaat teduh dan selanjutnya menaikkan doa syafaat yang dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Saat teduh selesai, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ibadah. Di hari ini kami bersyukur kami dapat beribadah secara tatap muka. Kami pun bersyukur untuk saudara-saudara yang berkesempatan mendengarkan firman Tuhan, beribadah di rumah masing-masing melalui siaran streaming ini. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan saat ini meneguhkan kami akan belas kasih-Mu, berkat-berkat-Mu yang tidak pernah terhitung di dalam kehidupan kami. Kami menyadari seringkali kami sukar untuk menyatakan ungkapan syukur di tengah-tengah situasi sulit. Tapi ketika kami menghayati penyertaan-Mu di dalam hidup kami, tidak ada alasan untuk kami
menaikkan syukur karena belas kasih dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang berlangsung saat ini. Tuhan yang sudah berkenan untuk mempersiapkan semuanya. Kami tetap percaya ibadah dari minggu ke minggu setelah ini berlangsung di dalam penyertaan Bapa. Saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakitnya, kiranya Tuhan pun juga menyapa, menjamah, menyembuhkan mereka. Kami serahkan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini dalam proses kesembuhan dari sakitnya. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami tetap berdoa untuk Pak Bayu pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri menjamah sakit penyakitnya. Kami tetap percaya kuasa mujizat Tuhan masih terjadi. Saudara kami yang lain, proses kesembuhan yang terjadi baik untuk Mbah Sening, Pak Siswanto, Mbah Parni, Mbah Parmi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, juga gerejamu, kami tetap percaya Engkau sendiri yang membimbing menuntunnya. Kami menatap ke depan di era normal ini dengan tetap meyakini pertolongan Tuhan. Berkatilah majelis jemaat yang mengelola jemaat di sini dengan hikmat kuasa daripada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang sudah menetapkan mereka, maka kiranya Engkau sendiri yang menuntun mereka di dalam mengelola jemaat yang ada. Kami pun berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang ada. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, supaya Tuhan memberikan damai, keselamatan bagi bangsa ini. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar almarhumah Mbah Amanah. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, penghiburan di mana Mbah Amanah telah berkenan Engkau panggil pulang ke rumah-Mu pada hari kemarin. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pada hari Rabu kemarin. Kami tetap percaya Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Kami serahkan ya Tuhan warga yang masih bergumul dengan wabah pandemi saat ini, terkhusus kota Semarang. Kami tetap percayakan kehidupan kami seutuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah kita juga diberi kesempatan untuk memberi korban syukur, persembahan kita kepada Tuhan kita. Selama masa pandemi ini, pelaksanaan pemberian persembahan akan diberikan setelah ibadah selesai dengan memberikan persembahannya di kantong yang sudah disediakan di luar gedung gereja. Tapi kita akan tetap mendoakan persembahan ini di dalam ibadah ini juga mendasari dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yeremia pasal 33 ayat 11b dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat 439, 1 dan 2. Putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih.
kita serahkan persembahan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami senantiasa menghitung berkat-Mu di dalam kehidupan kami yang tiada terduga. Kami bersyukur di saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai korban syukur. Semua keuangan yang kami berikan, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkatilah, sucikan dan kuduskan. Kami percayakan sepenuhnya pengelolaan keuangan ini di dalam gereja sehingga dipergunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani sesama, untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengundang kembali sekali lagi bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 408 bait pertama dan kedua, Di Jalanku Ku Diiring. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan ini perayaan karya penyelamatan Allah melalui ibadah telah selesai. Tetapi tetaplah melanjutkan ibadah di dalam kehidupan keseharian masing-masing. Tetaplah hayati penderitaan Yesus Kristus dalam hidup keseharian kita. Nikmati belas kasih dan berkat-berkat-Nya, sehingga kita bisa menghayati hidup yang senantiasa menerima berkat dan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pulang dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.